Kali ini, Gu Yuesheng sangat terkejut. Mulut Si Tu Heng dan Duan Yue terbuka lebar, dan mereka semua tercengang. Alkemis peringkat 9 adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Wu tidak akan bisa bertemu dengannya dengan mudah. Kini ia justru dibawa ke monumen dewa alam semesta oleh Li Yunxiao. Ini suatu kehormatan besar. Kelompok 6 orang tiba-tiba merasa sangat gugup. Mereka merasa sedikit tidak nyaman hanya berdiri di udara seperti ini. Mereka selalu takut kalau penampilan mereka tidak benar dan akan membuat tuannya tidak bahagia. Akhirnya, hanya kamu yang tersisa. Yuan tua, setidaknya berjanjilah setia padaku selama jangka waktu ini. Li Yunxiao menatap Yuan Gaohan tanpa tergesa-gesa sambil berkata dengan ringan. Di udara yang sunyi, hanya suara udara dingin yang dihirup yang terdengar. Semuanya memandang Li Yunxiao dengan kaget. Apa yang dia katakan? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia ingin alkemis peringkat 9 tunduk padanya? Semua orang terkejut. Hanya wajah Yuan Gaohan yang muram dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika dia setuju, di mana dia akan menyembunyikan wajahnya? Jika dia tidak setuju, dia akan menjadi seperti ikan di talenan. Belum lagi dia tidak akan membiarkannya keluar. Bahkan jika dia membiarkannya keluar, dia akan mati. Ada kilasan perjuangan yang intens di matanya. Li Yunxiao melihat kekhawatirannya dan berkata sambil tersenyum. Selama periode waktu ketika saya memulihkan kekuatan puncak saya, Anda hanya perlu membantu saya memperbaiki beberapa peralatan dan ramuan. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun selain menyempurnakan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan panen yang tidak terduga di sini. Yuan Gaohan tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berpikir bahwa ini adalah senjata ilahi, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Li Yunxiao tersenyum dan cahaya keemasan melintas di udara di tangannya. Kemanapun ia lewat, karakter kecebong emas itu padam. Itu adalah teknik ilahi Dewa Alam Semesta Agung. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, total 100 karakter muncul. Yuan Gaohan hampir lupa bernapas. Ada keinginan kuat di wajahnya. Dia berkata dengan serius, "Baiklah, saya akan tunduk kepada Anda selama periode waktu ini dan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda dengan sepenuh hati." Tapi, karakter itu tadi. Begitu dia setuju, ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis. Akhirnya mereka memperlihatkan ekspresi ngeri. Untuk bisa menaklukkan alkemis tingkat 9, selain Kaisar Wu puncak atau keberadaan seperti kekuatan super, siapa lagi yang bisa melakukannya? Li Yunxiao sangat gembira. Dia mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, kamu dapat mempelajari 100 karakter itu. Saya sendiri hanya mengetahui beberapa di antaranya, dan saya memerlukan bantuan Anda untuk menguraikannya. Terlebih lagi, yang lebih dia butuhkan adalah kemampuan Yuan Gaohan dalam memurnikan pil. Sebagai tubuh jiwa cahaya bintang tingkat 8, kekuatan Yuan Gaohan setara dengan alkemis tingkat 8, dan itu cukup baginya untuk memurnikan banyak pil khusus yang tidak dapat ia sempurnakan pada tahap ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Mari bekerja sama untuk mengendalikan monumen dewa dunia ini dan biarkan dia melintasi Bima Sakti. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Li Yunxiao memandang 7 orang lainnya dan berkata, "Jangan pergi juga. Selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan, tidak peduli seberapa kecilnya itu." Ketujuh dari mereka mengagumi dan menaati Li Yunxiao dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka tidak berani melampaui batasan mereka. Bahkan Duan Yue sedikit gugup. Dengan kehadiran alkemis tingkat 9, dia bahkan tidak berani berbicara keras kepada Li Yunxiao. Li Yunxiao membentuk formasi besar di udara dan duduk di hadapan Yuan Gaohan. 7 orang lainnya berdiri di sekeliling mereka dan memandang dengan cemas. Teknik dewa untuk mengendalikan senjata suci ini disebut teknik dewa alam hebat. Makna di baliknya tidak jelas. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan kata-kata untuk mengendalikan kekuatan senjata suci. Sekarang Yuan tua,
Bekerjasamalah denganku dan gunakan formasi ini untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari kata-kata teknik Dewa Alam Agung. Saat kita bergegas ke Bima Sakti nanti, pasti akan ada sejumlah besar energi mengerikan yang mengalir dari dunia luar. Setiap orang harus bekerja sama untuk melawannya. Ya, semua orang, termasuk Yuan Gaohan, berteriak serempak. Monumen Dewa Dunia itu seperti rumah bocor. Kalau hujan pasti kebanjiran. Li Yunxiao tidak mengatakan apapun dan mulai menggunakan kekuatan roh di tubuhnya. Dia menampilkan seluruh teknik Dewa Alam Agung pada formasi. Dalam sekejap cahaya keemasan bersinar dan ratusan kata bergoyang di udara. Setiap kata mengandung kekuatan yang sangat besar. Namun itu seperti kotak terkunci dan tidak ada cara untuk melihat kedalaman di dalamnya. Yuan Gaohan kaget. Dia dengan cepat menampilkan kekuatan rohnya dan menyalurkan kekuatannya ke dalam formasi melingkar. Kekuatan roh tingkat 8 miliknya mengalir ke dalamnya dan menstabilkan kata-kata emas itu secara instan. Mereka berhenti di udara agar tidak langsung menghilang. Seluruh monumen Dewa Dunia melayang di tepi Bima Sakti. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di monumen dan pola di atasnya muncul terus-menerus. Seluruh monumen menjadi sangat spiritual. Aduh, dalam cahaya keemasan, monumen Dewa Dunia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Bima Sakti. Itu tampak ke arah benua langit bela diri. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semua kekuatan ditolak dan didorong ke samping. Itu seperti gunting yang menggiris selembar kain. Pertarungan antara iblis besar dan buaya di kejauhan perlahan-lahan berakhir. Sejumlah besar tanah yang melayang di udara, yang awalnya dianggap sebagai gurun, sebenarnya berkumpul di bawah kendali menara kuno di tangan iblis besar. Lingkungan sekitar menara kuno menjadi tanah tandus. Pada akhirnya bahkan buaya yang dibentuk oleh gale kuno pun disimpan di menara kuno. Setelah menyimpan potongan tanah rusak yang tak terhitung jumlahnya, menara kuno itu tampaknya memiliki sifat spiritual. Dan pola di atasnya berkedip-kedip tanpa henti. Melihat ke dalam dari jendela menara yang terbuka, terlihat langit penuh pasir kuning dan berbagai reruntuhan. Mereka berada di berbagai tingkat dan ruang menara, sedangkan untuk buaya berada pada level paling bawah. Ia meraung terus-menerus tetapi tidak berhasil. Medan perang dewa kuno terlalu rusak. Saya harus membuka kembali elemen tanah, air, api, dan angin untuk memulihkan kekuatan aslinya. Iblis besar melihat ke arah menara kuno yang berputar di tangannya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Tanah tandus dan badai kuno ini sempurna untuk memurnikan kekuatan wilayah bumi dan wilayah angin. Aku hanya kekurangan 2 elemen, air dan api. Dia melihat ke alam seni bela diri surga yang jauh. Tiba-tiba, ia melihat monumen Dewa Dunia di Bima Sakti terbang bolak-balik. Matanya sedikit bergetar dan dia berkata dengan terkejut, "Itu adalah... Mengapa artefak suci itu terlihat seperti itu?" Setan besar memiliki tatapan aneh di matanya dan dia tiba-tiba berkata dengan kaget, "Mungkinkah itu benar?" Dia tiba-tiba memegang erat medan perang dewa kuno di tangannya dan mengumpulkan semua energi iblis di langit. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan. Dia seperti bintang di malam yang gelap saat dia mengejar buaya. Seluruh ruang menyusut dan mundur di bawah cahayanya. Dalam sekejap, dia sampai di tepi Bima Sakti. Dia menatap monumen Dewa Dunia dan ekspresinya menjadi semakin serius. Kesadaran ilahinya memasuki Bima Sakti dan dia merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Ekspresinya langsung berubah dan dia berpikir sejenak. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan memperbaiki medan perang dewa kunoku terlebih dahulu, lalu mencari orang yang memiliki monumen Dewa Dunia. Karena orang itu memiliki monumen Dewa Dunia, tidak baik bagiku untuk melawannya untuk saat ini. Saya tidak ingin artefak suci itu semakin rusak. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri kembali ke alam surga seni bela diri dengan lancar." Menara kuno menghilang dengan kilatan di tangannya dan bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Ia berubah menjadi idola Dharma dengan 3 kepala dan 6 lengan.
Masing-masing tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi iblis menyembur keluar dari 6 segel tersebut. Energi iblis memadat dan melonjak. Pada akhirnya, bola itu membentuk bola hitam berkilau yang terbang dari tangannya dan bergegas menuju Bima Sakti, mengejar monumen Dewa Dunia. Iblis besar menatap cahaya. Monumen Dewa Dunia di kejauhan dan berkata dengan dingin, "Aku akan membiarkanmu pergi sekarang dan hanya akan menimbulkan masalah bagimu. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali." Setelah dia berbicara, tubuhnya menghilang ke udara tipis di tepi Bima Sakti. Setelah itu, sebuah menara kuno diselimuti oleh seberkas cahaya. Itu berkedip tanpa henti di malam yang gelap dan terbang ke arah yang berlawanan dengan alam seni bela diri surga. Saat ini, di jalan yang ramai di sebuah kota di benua Tianwu, seorang pria berjubah biru dengan pola kupu-kupu sedang berjalan-jalan dengan penuh minat. Sepertinya dia penasaran dengan segalanya. Tiba-tiba dia berhenti dan pupil matanya mengecil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan kaget. Dia ingin melihat menembus langit. Tapi tidak ada awan di langit. Dia tidak bisa melihat apapun. Saat dia bingung, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Seolah-olah sejumlah besar informasi rumit dikirimkan kepadanya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Para pejalan kaki di jalan semuanya minggir karena terkejut, segera menciptakan zona vakum. Mereka menyaksikan pria tampan itu memegangi kepalanya dan berteriak. Segera, dia berguling-guling di tanah kesakitan. Pada akhirnya, kakinya lemas dan seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Dia berbaring di tanah, tapi wajahnya tenang, hanya alisnya yang terkatup rapat. "Hei, apa yang terjadi dengan pria itu? Dia belum mati, kan?" "Mungkin saja. Dia menderita epilepsi beberapa saat yang lalu. Seorang pemuda meninggal begitu saja. Sayangnya, hidup tidak dapat diprediksi. Pria itu cukup tampan. Sayang sekali. Mungkinkah dia belum mati? Adakah yang tahu obat-obatan? Pergi dan lihatlah." Jangan sakiti aku. Jika saya pergi dan melihatnya, dia tiba-tiba bangun dan berkata bahwa saya menjatuhkannya. Saya tidak akan bisa membersihkan nama saya. Tidak apa-apa. Semua orang bisa bersaksi untukmu. Ada begitu banyak saksi. Mereka semua akan berdiri di sisi Anda. Semuanya, apakah aku benar? Ya. Orang-orang di sekitar langsung setuju. Seorang pria bertubuh besar berteriak. Semua orang melihatnya. Pria ini terjatuh karena menderita epilepsi. Itu tidak ada hubungannya dengan dokter tua ini. Jika pemuda itu ingin bersikap tidak masuk akal dan menolak membayar obat, semua orang bisa bersaksi mewakili dokter tua ini. Tentu saja, kata orang-orang di sekitar dengan wajah lurus. Baru pada saat itulah seorang dokter tua berani melangkah maju. Dia berjongkok dan merasakan denyut nadi pria itu. Begitu dia merasakan denyut nadi dengan 2 jarinya, tubuhnya gemetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya menjadi lumpuh dan tak bernyawa, seolah-olah telah berubah menjadi fosil. "Terima kasih Pak Tua, saya baik-baik saja." Pemuda itu tiba-tiba melakukannya sendiri dan menjauhkan tangannya. Baru pada saat itulah dokter tua itu sadar kembali. Dia memandang pemuda itu dengan ngeri, berteriak ketakutan, dan melarikan diri seolah-olah dia sudah gila. Berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Benar-benar, para penonton merasa bosan dan bubar dalam sekejap. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi serius. Matanya berkedip dengan cahaya biru samar saat dia menatap ke kedalaman langit. Wajah tampannya persis sama dengan pria yang memiliki medan perang dewa kuno. Dialah yang datang dari Gunung Meru. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.